Halo, kembali lagi dengan cerita serial. Kali ini kita akan membahas soal tentang kurva. Ya, di sini adalah tentang turunan ya. Jadi untuk soal yang A, tentukan interval X agar kurva berikut dalam keadaan selalu naik. Syaratnya untuk selalu naik itu adalah turunan pertamanya, f aksen X-nya, itu harus lebih besar dari 0. Oke? Nah, berarti kalau kita punya fungsi yaitu fx sama dengan X pangkat 4 min 2X kuadrat ditambah 1, kita akan cari turunannya. Caranya gimana? Tahu ya cara turunannya, berarti kalau udah bab ini berarti udah bisa memakai turunan ya. Jadi turunannya adalah 4X pangkat 3 min 4X. Oke. Nah, jadi setelah kita dapatkan ini, kita masukkan nih. Jadi f aksen X-nya kan tadi sama lebih besar dari 0 ya. Jadi kita langsung masukin aja. 4X pangkat 3 dikurangin 4X harus lebih besar dari 0. Begitu kan? Nah, gimana caranya kita memfaktorkan? Jadi 4X buka kurung X kuadrat min 1 lebih besar dari 0. Nah, dari sini kita bisa faktorin lagi. Jadi ini X kuadrat min 1 itu difaktorkan X min 1 X plus 1. Ya kan? Nah, jadi kita tahu nih dari sini nih ya. Kalau kita buat misalnya gini nih. Jadi 4X-nya itu kan sama dengan 0. Dapat dong X-nya 0 ya. Terus apalagi 4X itu X min 1 itu sama 0. Berarti X-nya sama 1 dari sini ya. Nah, terus satu lagi X plus 1 nih. Nah, dari X plus 1 itu sama dengan 0. Berarti kita dapat X-nya itu adalah nilainya min 1. Oke. Nah, ini kita tahu ya hasil X-nya ini ya. Jadi ini hati-hati nih, ini bukan jawabannya. Oke. Jadi kita tahu ya, kita hapus saja, langsung aja. Kita buat garis bilangan. Kenapa kita buat garis bilangan? Karena itu ada ketidaksamaan. Kalau ketidaksamaan berarti kita buat aja garis bilangan. Kita tarik. Gitu ya. Nah, udah gitu, komponennya apa aja? Di sini ada tadi apa? X-nya 0. Kita anggap nih 0 di sini dah. Ini angka 0 ya. Satunya itu berarti di sebelah kanan dong dari 0 dan min satunya di sebelah kiri. Gitu kan? Nah, terus gimana nih kita isi, kita cari ya daerah-daerahnya. Maksudnya daerah-daerah gini. Di antara 0 sama 1 itu ada angka yang gampang kita lihat. Itu misalnya kita buat berapa ya? Setengah. Oke? Nah, terus di sini nih ya. Ini uji coba ya. Kita masukin aja nih misalnya nih 4X pangkat 3 dikurangi 4X kan lebih besar dari 0 nih. Kalau misalnya X-nya kita masukin setengah, jadi 4 dikali setengah pangkat 3, kita ganti X-nya gitu ya. Dikurangi 4 kali setengah, apakah dia hasilnya plus atau min? Oke, jadi ini sebenarnya sih ini nggak usah kita lihat ya. Ini coret-coretan ya. Jadi kita langsung aja ya. 4 kali 1/8. Oke, dikurangin 2. Itu 4 kali 1/8-nya setengah, ya kan? Setengah dikurangin 2 hasil pasti minus. Oke, berarti daerah sini adalah minus. Paham ya? Kita ganti-ganti aja. Nah, gantian ya. Kita ganti. Misalnya kita mau ngelihat daerah yang sebelah sini yang lebih besar dari 1. Lebih besar dari 1, misalnya angkanya maunya berapa? 2 aja boleh. Jadi 4 dikali 2 pangkat 3 dikurangin 4 dikali 2, hasilnya positif atau negatif. Kita hanya butuh itu ya. Kita bukan butuh nilainya sebenarnya. Nah, kalau kita bisa ngitung 2 pangkat 3 8 kali 4 32 ya. 32 dikurangin 8. Ya pasti hasilnya plus ya. Jadi daerah sini adalah plus. Gitu ya. Nah, kita coba lagi. Nah, biasanya kalau kita mau coba lagi, ini misalnya nih yang ini nih daerah ini. Biasanya selang-seling sih, tapi untuk memastikan kita buat boleh ya. Kita di antara min 1 sama 0 misalnya. Min setengah ya. Jadi 4 dikali min setengah dipangkatin 3 dikurangin 4 kali setengah. Nah, ini 4 kali min setengah pangkat 3 itu hasilnya minus. Nah, 4 kali setengah itu minus juga. Nah, jadi minus ketemu minus ditambahin bagaimana nih? Kita hitung ya. Bentar. Ini kita coba hitung. Berapa nih? 4 dikali minus 1/8 ya. Oke. Ikan dikurang 2 ya. 4. Oh, ini minus setengah ya. Minus setengah berarti jadi plus 2 dong. Nah, 4 kali minus 1/8 kan min setengah. Min setengah ditambahin 2 plus jadi di sini. Oke. Terus yang lebih besar dari 2, lebih besar dari min 1 maksudnya ya. Yaitu berapa? Misalnya kita coba min 2. Nanti kita hitung hasilnya sama caranya minus. Oke ya. Nah, sekarang setelah kita dapat min plusnya ini,
Kita lihat nih, soalnya dia maunya lebih besar dari 0. Berarti kita ambil yang nilainya plus. Yang mana? Ini nih nilainya plus dan ini nilainya plus. Oke. Nah, setelah kita dapat, penulisannya gimana? Jadi daerahnya ya, interval X-nya itu kita bisa tulis X-nya di mana itu X-nya itu di antara min 1 sama 0 dan X-nya itu atau X-nya itu lebih besar dari 1. Nah, X-nya itu anggota real. Oke, kayak gitu ya. Jadi ini jawabannya untuk yang A. Nah, sekarang kita coba untuk yang B. Untuk yang B, prosesnya sama. Jadi ini kita pindahin aja deh ya. Yang ini nih. Untuk soal yang B bentuknya seperti ini. Sama sih, GX-nya itu kan sama dengan X per X tambah 1 ya. Nah, kalau bentuk seperti ini cara nyari turunannya, kita anggap atasnya itu U, oke, bawahnya itu adalah V. Nah, kita akan cari nih U aksennya. U aksennya itu kan berarti gimana? Kalau misalnya U-nya itu adalah X, U-nya kan X ya. Ingat ya, ini U-nya X ya. Kalau V-nya X tambah 1 ya. Maka U aksennya itu nilainya adalah 1. Turunan dari X kan 1 ya. Kalau V-nya adalah X tambah 1, V aksennya juga 1 juga dong turunannya. Nah, udah gitu kita cari gimana kalau mencari turunan bentuknya pembagian seperti ini. Ada rumusnya kan, U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. U aksennya 1 dikali V-nya X tambah 1 dikurang U-nya itu adalah X dikali V aksennya adalah 1 per V kuadratnya adalah X tambah 1 dikuadratin. Nah, jadi kalau kita buka kumpulin atasnya ya, yang bagian ini nih. Ini nilainya apa nih? X tambah 1 dikurangin X, itu sama aja 1 aja. Jadi 1 X tambah 1 kuadrat, gitu kan? Nah, ini turunannya nih. Nah, gimana kalau bentuknya seperti ini? Ingat ya, syaratnya apa? G aksen X itu kalau syaratnya selalu naik lebih besar dari 0. Nah, jadi 1 dari X tambah 1 kuadratnya itu lebih besar dari 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berarti kita perhatiin nih. Hati-hati ya, ini ada X tambah 1. Nah, X tambah 1 ini posisinya di bawah. Kalau di bawah itu nggak boleh harus lebih besar dari 0. Ya, kalau ingat ya, kalau penyebut harus lebih besar dari 0. Kalau dalam pecahan, karena ntar jadinya 1/0 kan tidak terdefinisi. Ya. Nah, jadi kita perhatiin aja. Kita tahu nih, X tambah 1 kan kita bikin aja deh sama dengan 0 dulu dah supaya gampang mikirnya. Jadi X-nya dapat min 1. Oke, kita tahu ya X-nya min 1 ya. Nah, terus, tapi ini bukan jawabannya. Kita kan harus membuat garis bilangan. Karena ini ketidaksamaan, ya kan? Nah, garis bilangan gimana? Nah, kita coba aja. Ini kan cuma ada 1 titiknya. Min 1 doang kan? Oke, kita coba deh ya. Kalau misalnya lebih besar dari min 1, di sini nih, angka 0 yang gampang. Ya, kita masukin nih, uji coba nih. Kita berpikir seperti ini di sini nih. 1, kita coba ya di sini dah. 1 per X tambah 1 dikuadratin itu nilainya plus atau min. Nah, kita coba kalau dia 0. Jadi 0 tambah 1 dikuadratin itu hasilnya plus dong, ya kan? Plus 1 ya kan? Oh, berarti di sini plus ya. Karena kita udah uji coba X-nya. Kita ambil angka 0 yang gampang aja ya ngitungnya. Nah, kalau min 2 gimana nih? Kita coba sebelah kirinya. Kalau min 2 kan kita coba lagi. Ini kita ganti aja nih min 2 ya. Kalau min 2 berarti kan gimana? Min 2 ditambah 1 kan min 1, ya kan? Nah, min 1 dikuadratin, jadi plus juga. Oh, berarti daerah sini juga plus. Oke? Dua-duanya plus dong. Nah, ini hapus ya, ini kan coret-coretan. Sehingga, kita jawaban X-nya gimana nih? X-nya itu di mana ya? X-nya kan semua masuk nih, ya. Maksudnya di sini daerah kanan yang masuk, daerah yang kiri juga boleh, kan plus semua kan? Beda sama soal nomor 1 tadi, ada minnya gitu. Kalau kayak gini nulisnya berarti X-nya semua masuk. Nih, X-nya anggota real kita sebutnya. Tapi X-nya itu tidak boleh sama dengan min 1. Ya. Kenapa? Karena kalau dia min 1, entar jadi begini nih ya. X-nya diganti min 1 ya. Gitu kan? Nah, jadinya entar jadi 1/0. 1/0 tidak terdefinisi, ya kan? Jadi nggak bakal bisa diselesaikan soal ini. Ya, ngerti ya? Nah, ini penulisannya seperti ini ya. Oke, ini jawabannya. Nah, semoga paham dan
Kalau lo nggak jelas, diulang lagi videonya. Oke?